dari program dari Pak Menteri, sehingga bagaimana itu sekolah itu dia bisa, paling tidak sederhananya dia bisa berubah begitu. Kalau misalnya dia yang tadi misalnya nanti masuk ke dalam kekurangan guru, nanti ke depan jangan kekurangan guru lagi, itu sederhana ya. Tapi misalnya kalau dia sekolahnya sudah bagus, dia lebih bagus lagi. Sekolah belum maju, nanti dia maju. Atau sekolah yang sudah bagus mungkin ditingkatkan lagi segala macam. Nah itu tujuannya. Nah Pak Anies ini dapat masuk tes itu calon guru penggerak program itu dan lolos, sehingga sampai di sini. Nah diskusi hari ini terkait dengan aset. Nah, pemanfaatan aset. Aset itu ke sumber daya. Sumber daya itu misalnya aset sumber daya di SD Tesabela ini, Gemi Tesabela. Nah, kita bisa lihat di sini kira-kira apa yang paling dibutuhkan begitu. Karena nanti ada program, misalnya kalau baca program apa, visi mana visi? Ada di sana, Pak. Visi unggul dalam prestasi berkualitas yang tinggi berdasarkan iman dan takwa serta siap dan apa itu? Nah ini visi ini banyak tujuan sekolah nih. Jadi cita-cita. Jadi ini sekolah, anak-anak itu nanti jadi itu sampai ke itu yang unggul dalam prestasi segala macam. Nah untuk sampai situ kan dia perlu program atau dia punya jalannya dipakai apa sampai situ. Salah satu harus guru ada sehingga mengajarin anak supaya dia unggul dalam prestasi macam begitu. Nah kenyataannya di sini kepala sekolah dengan guru hanya 4. Ya. Nah ini yang problem di sini. Nah kepala sekolah memang dia sebenarnya dia itu bukan mengajar. Ya. Nah ini jadi kalau kita melihat berarti dia 4, maka ada kekurangan 2 guru. Nah ini kita harus bicara aset. Kalau misalnya aset gedung ya beta pikir gedung aman nih. Nah, orang tua su aman kalau gedung su aman. Sekarang bicara tentang aset berarti dukungan dari orang tua. Nah kalau misalnya orang tua tadi sudah diundang kok kan? Ya. Kalau orang tua tidak hadir ya, nah ini juga berarti dukungan aset orang tuanya kurang di sini. Nah, berarti kita petakan satu-satu orang tua. Kemudian masyarakat sini kira-kira pemerintah desa atau politik ya, pemerintah desa itu di sekitar sini bagaimana dia cara mendukung sekolah ini bagaimana? Ayo kita bicara itu. Kemudian bicara soal dana. Nah dana ini kan dia sumbernya itu dari dana BOS. Setiap sekolah itu nanti dia bayar guru-guru honor segala macam pakai dana BOS. Sedangkan dana BOS itu terbatas. Ya, dia terbatas begini. Dia hanya bisa mengalokasikan kepada guru-guru honor itu hanya 50%. Ya. Jadi misalnya dia punya anggaran 50 juta ya dia kasih 25 juta untuk bayar honor guru. Nah kalau misalnya dia punya guru 5 orang, berarti 25 juta itu bagi 5. Maka 1 tahun dia punya guru hanya dapat 5 juta. Ini sangat minim. Nah berarti bagaimana supaya ini guru bisa namanya bisa jatuh gitu ya. Salah satu pakai uang komite. Nah uang komite ini mungkin 1 bulan berapa begitu supaya bisa mengakomodir. Nah ini yang perlu dibicarakan sehingga ini sekolah yang sudah dibangun nih, yang tadi kayak ini kakak bilang bahwa dia jangan sampai paling fatal itu ditutup atau segala macam karena anak-anak mau sekolah di mana. Nah ini harus duduk sama-sama berpikir kira-kira potensi apa yang bisa guru-guru masyarakat sekitar sini buat supaya ini sekolah ini dia semakin maju. Dalam hal ini guru bisa tercukupi atau bagaimana. Nah itu yang nanti dibicarakan sehingga nanti ke depan misalnya tahun depan ya minimal sudah ada guru tambahan. Beta berpikir untuk SD itu mungkin tambah 1 guru juga masih bisa. Ya. Guru 1 itu dia mengajar kelas 1 dan 2. Ya. Karena kelas 1 itu dari jam 7 atau setengah 8 itu sampai jam 10 atau setengah 11. Nah kelas 2 disambung. Nah, jadi kalau kelas 3 dia mulai dari jam 1 sampai jam 12. Kelas 3 jam 1 sampai jam 7 sampai jam 12. Kelas 1 itu 7 sampai jam 10 dia lanjut lagi kelas 2. Jadi anggap saja sama. Nah berarti yang di sini yang dibutuhkan itu adalah bagaimana ini guru 1 ini makanya kita dapat 1 guru ini dari mana? Begitu yang saya pikir 1 saya sudah bisa tuh. Karena biasanya kalau 1 dan kelas 2 tuh dia bisa
Bergabung. Ya, jangan gabung. Ya mungkin kalau satu duluan, nanti kalau satu pulang jam 10, nah kalau 10 masuk kelas. Gitu. Nah, itu bisa. Kenapa itu harus dibicarakan? Karena ini ketumpan anak. Kalau misalnya kita sudah ajar dong baik-baik, belum masuk di SMP misalnya, kasus di beberapa sekolah dia tidak tahu baca. Ada satu tahun dia tidak tahu baca. Kenapa? Karena mungkin guru tidak pernah hadir. Mungkin perhatian orang tua juga kurang. Dia cuma malas belajar karena guru tidak ada segala macam. Nah, kita anak-anak. Begitu. Jadi terkait soal pembiayaan mau uang komite berapa besok bukan kekurangan di situ. Nanti orang tua bicara dengan sekolah. Tapi kehadiran Pak Anies sebagai calon guru penggerak ini minimal harus ada diskusi-diskusi seperti ini. Nah, orang tua harus terlibat terus. Misalnya dibuat program atau apa namanya pertemuan 3 bulan satu kali. Orang tua harus datang. Bantu di sekolah. Karena di sekolah orang tua harus sekolah. Kira-kira jalannya bagaimana sehingga kan anak-anak itu diperhatikan. Kalau misalnya anak-anak setiap hari datang hanya bermain, lalu pulang nggak tahu bermain, pulang. Apalagi orang tua misalnya kalau di rumah kasih belajar baik, kalau orang tua misalnya ada sibuk kerja, karena harus cari uang. Nah ini juga poin, anak-anak tidak dapat itu. Jadi memang ini memang kendala hampir di semua sekolah seperti itu. Ada juga sekolah yang gurunya pas Atau minta kursi. Atau Pak, orang tua ada yang datang kan? ya mungkin sedikit. Jadi ada guru yang pas tapi dia tidak mengajar dengan baik. Nah ini yang diskusi hari ini, nanti Pak Anies yang pandu, Pak Anies yang bawa ini supaya kira-kira orang tua punya pikiran terhadap ini sekolah ini bagaimana, sehingga terjawab itu tadi kekurangan guru minimal ada tambahan transportasi atau segala macam. Anak-anak dulu bisa tamat, nanti dia bisa ikut unggul dalam prestasi. Jangan sampai dia tamat tapi tidak tahu menulis. Sampai SMP ini di Kawalan. Nah itu Sampai sekolah yang di bawah. nah itu gitu. Dan nanti kita diskusi biasa seperti biasa. Selain ini jauh Pak Anies punya program guru penggerak, tapi ini harus berdampak di sekolah. Kita pikir itu saja, nanti di ruang yang lebih luas baru Pak Anies bisa bawa materi. Begitu. Baik, terima kasih. Berarti kita di 11 toh? Kira nggak sudah. Ah, supaya lebih. Sampai orang tua mau datang tambah ini. Ada yang di luar. Ada yang di luar. Dari itu kasih itu nama program, jadi misinya jangan setiap hari belajar. Tapi dia punya kegiatan tadi bilang sebetulnya kegiatan ekstrakurikuler atau kokurikulernya bisa kita manfaatkan. Misalnya setiap hari Jumat kita ada kegiatan bersihkan lingkungan sekolah. Nah, begitu. Di Sabtu bersihkan lingkungan halaman, pagar. Kita buat kegiatan. Jadi kalau bisa orang tua hadir pada saat itu, kalau pagar sudah selesai, anak-anak bisa tetap lanjutkan. Atau mungkin di belakang ada butir itu kita potong sama-sama. Jadi kita bikin program. Kira nama programnya seperti apa? Penghijauan lingkungan sekolah. Usulkan nanti baru kita simpulkan dengan kalimat yang baik. Penghijauan lingkungan sekolah tuh. Kira-kira programnya ya Bapak kan ya? Kira-kira programnya program seperti apa? Nanti baru kita apa dari masukan-masukan itu kita bikin satu dia punya kalimat yang baik. Sebenarnya saya sudah ada sih dalam pendidikan itu kami diwajibkan untuk membuat sebuah program. Ada banyak program, tapi menyangkut dari aset dan juga kita punya dukungan yang ada ini. Kira-kira itu program yang bisa kita jalankan sesuai dengan itu. Jangan kita bikin program yang tidak ada dukungan. Saya rasa pemanfaatan lingkungan sekolah ini bagus. Nah, kalau untuk sekarang ini saya rasa kita tanam sayur putih, pakai pupuk organik, ini dijual kasih orang tua dalam satu ikat 5.000. Masa orang tua sudah beli? Pupuk organik ini loh, bukan pupuk toko ke barat loh.
Oh, sampah dong ini kita kumpul ya toh. Sampah kita bahasa kumpul. Kumpul lagi itu kita buat pupuk organik. Di situ kita tinggal bikin bedeng. Kok sayur ini 2 minggu sudah. Satu kelas mau 2 bedeng. Hasilnya cabut bawa kasih orang tua masing-masing. Anak-anak punya uang jajan, orang tua makan sayur, sehat juga. Ya sesuai dengan kita fungsi sekolah, generasi yang sehat, bersih, unggul. Bagaimana? Kira-kira kalau saya punya program itu kan nama baik bapak, kalau bapak masih ingat kok. Cerdasan masih ada di sini. Saya tawarkan saya punya saja dari Pak Mamrul saya mau usul dulu. Nanti banyak teman-teman pilih Pak Anies apa? Pak Anies sendiri yang hantam-hantam atau karang-karang kamu bisa berkata orang tua. Padahal ini hari orang tua itu buang waktu. Soalnya pantap panas lagi. Duduk. Jangan balik tumpan panas, waktu mama saya mengajar anak-anak sekian tahun di sini saya karena tuntut bapak mama pantap panas. Ada yang sudah jadi tentara, polisi itu. Di sini ada yang sudah jadi tentara polisi, jadi bidan kok. Yang saya ajar mungkin ada sudah tamat S1 juga ya. Tentara polisi gimana? Tes gagal terus loh. Banyak yang tes tentara polisi ya. Bidang berapa? Polisi tentara. Mega perang. Mega. Di info kakak. Habis, poi. Ini teman-teman apa saya? Ini tiga. Iya satu-satu juga ke bawah. Orang bukan memang penghabisan. Di Kabupaten Kupang dulu tak izin. Pak, tahu sih orang terpindah di Kabupaten Kupang. Jadi nama TCB kita juga kalau udah ngomong di kabupaten lu bilang orang TCB. Kalau PD pengadilan lu dong cek nama ada di situ, foto ada di situ. Pernah jalan sebagai kepala daerah kabupaten. Oke, Pak Mama, kira-kira kegiatan lama lagi pulang Kupang sudah ini pengadilan tinggi Kupang. Pak Ice, Ibu Ice sekarang di mana? Surabaya. Sekarang mau pulang Kupang jadi kepala di PN Kupang. Harus bangga. Walaupun dia bangga lain, tapi kita harus bangga. Sebab kita punya orang duduk di tempat ini. Kalau omong dong bilang bukan di orang di sini. Atau tidak pernah. Begitu. Jadi ini perlu. Sekarang kalau kita anak dapat beasiswa bermacam-macam beasiswa. Yang penting anak kita. Lalu satu lagi, jangan tamat SMA berhenti. Iya. Siapa tahu nasib orang Tuhan bisa ubah ini.
yang penting setia. Itu dia kunci saya. Oke, Pak Mama, kita sepakat satu program, satu sajalah. Satu program yang bisa kita kembangkan ke depan untuk mendukung visi atau cita-cita kita bersama. Baru-baru yang saya buat itu peduli lingkungan sekolah, bersih, sehat, rindang dan indah. Itu judulnya. Judulnya itu peduli lingkungan sekolah yang bersih, sehat, rindang dan indah. Dia pun judulnya itu, judul program itu Eplis Berseri. Jadi aksi peduli lingkungan sekolah yang bersih, sehat, rindang dan indah. Nah itu tujuan dari itu kegiatan itu rencananya itu dilakukan setiap hari Jumat. Jadi itu mungkin pertama itu seperti yang tadi Bapak bilang, kalau kita sudah ada air bersih, nanti itu sekolah ini kita buat dengan apa, kita pedulikan dia, tanam dengan apa, bunga dan juga tanaman-tanaman baik umur pendek maupun umur panjang yang bisa kita tanam baik umur, sehingga ini ada sombar-sombar begitu loh, sehingga pas musim-musim panas begini mungkin gerah, kita manfaatkan ini pohon-pohon untuk kita mungkin belajar di situ sambil baca-baca. Atau orang tua mungkin di rumah rasa suntuk, ya datang main-main di sekolah, karena sekolah juga ada pohon-pohon yang rindang. Ya misalnya tanam sukun, nanti Bapak Alpenada untuk bibit-bibit kita bisa. Baru-baru beliau bawa kita pindah-pindah semua, jadi sudah tumbuh itu. Nanti beliau ini bisa, mungkin kita minta sukun, nah Bapak bisa adakan seperti itu. Atau mungkin Bapak desa ada, jadi ada teman yang ini nanti setanam, atau pepaya. Kan kita pun lahan ini cocok untuk tanam-tanam gitu dong ya. Jadi kita tanaman yang kita butuh siram air tidak terlalu banyak lah gitu, supaya bisa yang bermanfaat bagi orang tua. Itu untuk rencana. Dan di dalam kegiatan ini, program ini juga ada apa namanya, hari Jumat kalau itu selesai, ada juga ini selain kebersihan lingkungan, ada senam, kegiatan senam untuk kreasi, tari kreasi, senam tari kreasi budaya daerah. Jadi mungkin orang tua yang bisa tahu tari kreasi daerah yang ini, kita undang untuk kasih latih ke tong. Senam itu untuk sehat. Dalam ini program ini. Oleh karena itu, kalau memang Bapak Mama setuju, nanti kita tuangkan ini program. Karena ini kita sudah diskusi. Nanti kita tuangkan ini program. Nanti misalnya dalam rapat, pembagian rapor, rapat apa kita sampaikan, ya Bapak, kita sampaikan forum ini kepada orang tua semua, sehingga bisa kita sama-sama. Nanti dong bilang kau sendiri yang ini bukan, saya terus terang, ini bukan rapat program sekolah. Ini bagian dalam pendidikan saya yang untuk guru penggerak Bapak, tapi dia pemanfaatan untuk sekolah. Makanya begitu. Manfaatnya untuk sekolah sebenarnya, bukan untuk saya. Manfaatnya untuk sekolah. Oleh karena itu, nanti kita harapkan kita sama-sama. Saya hanya undang perwakilan saja guru orang tua ini dong saja, karena memang begitu Bapak Mama, saya mau undang semua juga. Ya biaya sih sama masalah, cuma nanti takutnya di pas pembagian rapor lagi undang lagi orang tua, jadi bagaimana ya? Pak Ani juga sama betul kerja. Pasti Bapak Mama juga ada yang dirugikan. Saya juga minta maaf karena memang saya minta Bapak Mama, tapi saya juga bersyukur. Saya doakan Bapak Mama pasti akan dapat berkat yang luar biasa dalam hidup. Karena memang kita manusia ini saling kolaborasi, saling berinteraksi, saling membantu, mendukung, itu pasti Tuhan akan kasih kita kemudahan yang ada. Baik Bapak mau, kalau itu bentuk kegiatan yang nanti kita lakukan, kira-kira langkah konkret
Atau tadi sudah itu? Tadi Bapak itu sempat ngomong bahwa ini yang kontribusi ini di poin ketiga ini saya rasa dia masuk di sini. Apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, kepala sekolah, orang tua kepala sekolah agar visi dapat tercapai? Nah, kontribusi kita ini, saya rasa yang perlu kita lakukan kontribusi nyata kita ini. Kira-kira kontribusi ini menurut Pak Mama, dia caranya bagaimana? Kita buat apa? Sumbangan komite begitu atau mungkin Pak Mama? Kita cepat-cepat dengan saya ingin bahas juga jadi kita sepakat begitu kok kita ya Kak silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi kami sudah tahu bersama. Kalau secara pribadi menyangkut dengan kualitas anak dalam prestasi di sekolah dan yang kita sudah alami, kita sudah sempat berkomunikasi dengan anak. Sampai sekarang ini saya anak dia juga masih kalau dibilang masih bodoh karena membaca juga masih sempat dia sudah omong balido. Tolong beta berikan di rumah juga. Tapi anak-anak di rumah ini kebanyakan dengan potong orang tua ini, potong suka pemahaman ini, dong mungkin karena sudah terbiasa toh kurang mereka begitu, jadi bisa beromong di rumah. Tolong kalau itu anak kalau ke sekolah jam istirahat jam istirahat pagi kembali untuk kasih memak. Nah justru karena adanya kendala menyangkut dengan kekurangan guru itu juga menjadi satu. Jadi seperti tadi kita berbahas. Kalau bisa penambahan tambah guru honor supaya minimal itu satu kelas itu satu guru dan harus ada memang komite itu memang harus ada. Sekarang di mana-mana sesuatu TK satu ada. Jadi memang seperti tadi sudah dengar di sekolah dari tahun-tahun kemarin itu sampai sekarang sama gratis. Yang gratis mungkin sudah bisa beda. Soalnya ada penuntut komite. Menurut kita supaya kalau mau ke depan kalau punya anak-anak juga bisa dia punya kualitas pendidikannya bagus. Kalau bisa penambahan tambah guru dengan pendidikan. Potong orang tua harus berpartisipasi dengan cara memberikan iuran komite supaya bisa penambahan guru honorer membantu guru-guru yang ada. Oke baik. Tepuk tangan untuk Bapak. Bagaimana Bapak tanggapan untuk penambahan guru dan iuran komite ini? Kira-kira Bapak Mama setuju kok? Atau ada yang usul lain? Kita usul lain. Tidak apa-apa. Kasih tahu saya, namanya pendapat ya. Kalau ada pendapat yang lain tidak apa-apa. Saya bilang itu hak kebebasan orang tua. Oh saya tidak setuju. Alasannya apa? Gitu. Saya tidak setuju alasannya begini. Mama? Kalau Mama setuju, yang lain orang tua yang lain? Setuju. Mama Liu ini Liu apa pernah ya? Liu apa Mama? Ya kita setuju sebagai orang tua itu saja, tapi ini kan semua saya kesepakatan. Maksudnya harus ada juga semua orang. Maksudnya yang potong ada sekarang coba-coba. Kita sepakat. Kita bawa di forum yang lebih besar. Ini loh Bapak Mama. Artinya belum pleno sekarang. Nanti potong sekali ketika perbedaan rapor foto yang ada kasih pemahaman tambah di yang sudah ada. Ya betul. Karena yang menyangkut dengan uang begitu nanti kebanyakan orang tua potong pemahaman bisa keliru begitu. Ini anggaplah ini Bapak Mama ini sebagai aktor. Bapak Mama biasa nonton film biasa nonton film nih, aktor. Pemeran. Pemeran dalam film bukan aktor utama, tapi sebagai aktor. Artinya Bapak Mama yang sekarang datang ini sebagai aktor. Ini hari topiknya itu diskusi dengan aktor perubahan. Jadi Bapak Mama ini aktor perubahan ini. Aktor perubahan yang nanti akan mewakili orang tua untuk menyampaikan yang terbaik. Bapak Mama ini aktor sudah ini.
Jadi Pak Maaf kira-kira kita pun anak pun ini mau baik. Tanya seperti itu tadi saya tanya. Karena Pak Maaf itu jadi aktor ini. Pemeran, aktor itu artinya pemeran. Kira-kira untuk iuran ini kita tentukan jumlahnya atau bagaimana Pak Maaf? Kalau Pak Maaf yang ada sekarang kita tentukan memang atau nanti di pembagian apa baru kita tentukan? Nanti sampai di bagian Kita cek ini guru penembang berapa? Iya, guru penembang berapa? Setiap orang kesepakatan berapa dulu? Iya. Kesepakatan berapa per orang tua? Nanti setelah itu baru potong pastikan berapa banyak jumlah mungkin nominal itu potong bisa pastikan bahwa berapa tambah penambahan jumlah. Itu pun jumlah siswa 54. Yang keluar enak orang berapa? Yang tamat Itu di luar kelas 6. Teman. 54 di luar kelas 6. Jadi kalau kurang 6 tinggal 48. Kita yang masuk nanti berapa? Kalau yang masuk 10 ya berarti 58.